Halo guys, selamat datang di Sicario HV. Kali ini saya akan menyajikan ringkas cerita film yang merupakan film pertama dari trilogi The Man with No Name, yaitu A Fistful of Dollars. Film ini dirilis pada tahun 1964, yang setahun kemudian disusul film kedua A Few Dollars More, dan di tahun 1966 oleh film ketiga The Good, The Bad, The Ugly. Film ini menceritakan petualangan seorang koboi misterius yang berkelana hingga di sebuah kota di perbatasan Amerika-Meksiko. Dikisahkan dengan latar belakang kisaran tahun 1873 setelah terjadinya Perang Saudara Amerika. Film ini dimulai dengan adegan seorang anak kecil yang menangis diusir dari sebuah rumah. Seorang koboi, sebut namanya Joe, yang sedang mampir minum hanya memperhatikan dan tanpa ikut campur melanjutkan perjalanannya. Saat sampai di sebuah kota kecil bernama San Miguel, Joe dicegat sama gerombolan preman bersenjata, ditakut-takutin hingga kudanya panik dan lari. Tapi Joe tampak tenang dan masuk ke sebuah warung plus penginapan milik Silvanito. Silvanito menyambut dengan suguhan makanan dan menyarankan Joe untuk segera beranjak pergi. San Miguel bisa disebut sebagai kota mati. Kebanyakan penduduk asli tinggal janda dan gak ada pekerjaan normal lagi selain jadi centeng preman atau pembuat peti mati seperti Piripero. Selesai makan, Joe mengamati keadaan dan menanyakan siapa mereka. Silvanito menjelaskan mereka adalah para badut penyelundup miras dan senpi. Di San Miguel, mereka mengambil produk senpi dan miras. San Miguel dikuasai oleh dua bos, 3 bersaudara Rojo, juragan miras, dan keluarga Baxter, juragan senpi. Kedua keluarga ini saling bermusuhan, tapi berusaha untuk tidak saling ganggu. Rojo terdiri dari Don Miguel, Ramon, dan Esteban. Mereka lebih kuat daripada keluarga Baxter dikarenakan adanya Ramon si jago tembak dan kejam. Si Joe melihat peluang untuk bisa mencari cuan di antara kedua juragan kota. Sebagai awal, Joe mencoba mendekati bos Rojo dengan cara menunjukkan kemampuan menembaknya mengalahkan 4 orang anak buah Baxter yang telah menakut-nakuti kudanya tadi. John, kepala keluarga Baxter yang ternyata juga berperan sebagai hansip kota, tidak terima anak buahnya dibunuh oleh si Joe. Tapi Joe cuma ngeloyor pergi kayak nggak ada apa-apa. Joe pergi ke Rojo, ketemu Don Miguel minta cuan sebagai upah telah mengurangi anak buah Baxter. Joe berharap akan ada pekerjaan lagi jika Don membutuhkan. Don bilang, bersabarlah. Bentar lagi akan ada tentara Meksiko yang mau mampir. Jangan sampai para tentara curiga dengan bisnis miras mereka. Saat Joe ditunjukkan kamar buat istirahat, Joe ketemu cewek, namanya Marisol. Ketika Joe sampai di kamar, terdengar Don lagi dimarahin sama Esteban. Kenapa bayar orang gak dikenal sampai $100? Itu kemahalan. Don berkilah bahwa Joe bukan koboi congek dan Don tidak ingin bermusuhan dengannya. Tapi Esteban lebih suka menyingkirkan Joe daripada ngupah Joe kemahalan. Mendengar ini, Joe memilih lebih baik tinggal di tempat Silvanito. Sorenya, para tentara Meksiko akhirnya datang dan memutuskan istirahat di kota semalaman. Para tentara bergerak kembali dengan diam-diam saat pagi buta. Joe yang masih penasaran mengikuti mereka sama Silvanito. Sampai di pinggir sungai, para tentara Meksiko bertemu dengan tentara berbendera Amerika untuk transaksi senjata selundupan. Saat akan ditunjukkan senjata dagangan, ternyata yang muncul adalah berondongan tembakan menghabisi para tentara Meksiko. Merasa semua sudah terbantai, penembak yang ternyata adalah Ramon memerintahkan untuk merekayasa semua mayat itu biar terlihat mereka saling tembak dengan tentara Amerika asli. Balik ke kota, Joe mendatangi Ramon mengucap salam kenal dan Ramon menyambutnya. Si gendut datang menyampaikan Baxter bersedia memenuhi undangan makan malam di Rojo. Ramon beranggapan lebih baik berdamai dan kerjasama dengan Baxter daripada capek bermusuhan gak jelas. Joe yang mendengar hal ini pamit pergi dan mengembalikan uang $100 ke Don Miguel karena merasa dirinya nggak dibutuhkan lagi. Esteban menanyakan apa maksud Ramon ingin berdamai dengan Baxter. Ramon menjelaskan bahwa ini untuk mengecoh para penegak hukum yang akan datang menyelidiki pembantaian di pinggir sungai tadi. Kalau kota ini aman, maka nggak akan ada yang dicurigai. Malamnya, keluarga Baxter memenuhi undangan makan malam di Rojo. Sementara itu, Joe dan Silvanito menyelinap ke kuburan untuk meletakkan mayat 2 orang tentara dan diatur mereka seperti masih hidup. Kembali ke kota, Baxter baru pulang dari undangan. John menyatakan senang dengan ajakan damai, tapi si istri menyatakan keraguannya dengan ajakan damai dan beranjak ke kamar. Joe yang sudah menunggu di dalam kamar mengatakan alasan mengapa Rojo ingin mengajak damai Baxter. Joe memberitahukan bahwa ada kereta tentara Meksiko yang mengawal peti emas dicegat di perbatasan. Dan ada 2 tentara Meksiko selamat terluka sembunyi di pemakaman. Bisa jadi tentara ini adalah saksi kejadian pembantaian. Joe memberi info ini dengan alasan untuk upah $500. Setelah memberi info ke Baxter, Joe juga memberikan info yang gak jauh beda ke Rojo, bahwa Baxter mau mengambil tentara yang selamat. Rojo melihat ini sebagai ancaman kalau nanti aksi mereka ketahuan. Mereka bisa digerebek sama tentara Meksiko.
Ramon nanya, buat apa kau ngasih tahu kami? $500. Rojo dan Baxter buru-buru ke pemakaman. Baxter ingin menyelamatkan, sebaliknya Rojo ingin menghabisi tentara yang sembunyi. Terjadilah pertempuran dan Ramon menembak mati tentara yang sudah mati itu. Saat rumah Rojo kosong, Joe menyusup ke gudang, melumpuhkan penjaga gendut, dan mencari di mana emas itu disembunyikan. Saat menemukan emasnya, tiba-tiba ada suara orang masuk ke gudang. Joe refleks memukulnya. Ternyata yang masuk adalah Marisol. Joe yang kaget berusaha menyadarkannya. Tapi Rojo keburu sampai di rumah. Merayakan keberhasilan misi mereka, bahkan mereka juga menawan Antonio, anak dari Baxter. Joe terpaksa membawa Marisol pergi dan pilihannya menyembunyikannya di Baxter. Gak lama, Rojo pun heboh karena menemukan gendut pingsan di depan gudang dan Marisol menghilang. Marisol yang ditawan Baxter menjadi harga tebusan Antonio. Ramos pun setuju menukar Antonio dengan Marisol. Dan Joe mendapatkan tambahan uang dari Baxter atas didapatkannya Marisol. Pagi tiba, Joe santai dengan sebotol ciu menyaksikan pertukaran tawanan. Tiba-tiba ada anak kecil menangis berlari menuju Marisol. Ternyata dia adalah anak Marisol. Marisol merupakan cewek yang dirampas Ramon dari Julio, suami Marisol, dengan menuduh Julio curang saat main gaplek. Julio yang nongol ikut memeluk Marisol, hampir dibunuh tapi dibela sama Silvanito. Joe meminta Marisol segera balik ke Ramon dan Julio pergi, atau suasana bisa tambah kacau. Kini Joe tahu apa yang terjadi antara Marisol dan Ramon. Joe balik ke Rojo numpang ikutan pesta minum-minum. Saat keluar baju baja, Ramon muncul dengan Marisol menembaki baju baja tepat di bagian jantung dan bilang kalau mau bunuh orang tembak di jantung. Ramon membanggakan keahliannya memakai senapan dan akan mudah mengalahkan siapapun yang pakai pistol. Marisol kemudian dikawal 5 orang menuju rumah kecil di dekat sumur di awal film. Joe yang pura-pura mabuk digotong ke kamarnya. Setelah keadaan dirasa aman, Joe nyelinap pergi ke rumah kecil di mana Marisol disekap. Sampai di sana, Joe membantai para penjaga dan mengacak-acak rumah itu agar seperti habis diserbu banyak orang. Marisol dan Julio dikasih uang dan disuruh pergi Joe sejauh mungkin. Rojo yang mendengar ada suara tembakan dari arah rumah Marisol buru-buru menuju TKP. Mendapati Marisol menghilang lagi, mereka secepatnya pulang dan membuat pertahanan di sekeliling rumah. Joe juga ikutan pulang melewati jalan pintas untuk mendahului mereka. Tapi saat sampai di kamar, Ramon telah menunggunya di dalam kamar. Joe disiksa dan diinterogasi, sampai akhirnya Joe ditinggal terkunci di gudang karena pingsan. Di lain waktu, si gendut dan temannya balik nengokin Joe. Apakah masih hidup? Tapi saat mereka membuka pintu, Joe menggelindingkan tong miras dan menimpa mereka. Melihat kesempatan ini, Joe segera merangkak keluar gudang dan sembunyi. Saat yang lain mendatangi gudang, Joe menyulut tong miras yang pecah tadi. Keributan di Rojo terjadi karena kebakaran yang cukup membesar. Mereka kalang kabut mencari Joe, mengepung kota, menggeledah semua bangunan hingga mendatangi Silvanito dan menyiksanya menanyakan di mana Joe. Joe yang bersembunyi di dalam peti mati meminta tolong Pilipero untuk mengeluarkannya dari kota. Ramon yang sudah murka mengira Joe sembunyi di Baxter, mengepung rumah Baxter, membakar dan membantai semua anggota Baxter. Joe yang disembunyikan di dalam gua tambang tua memulihkan tenaga untuk kembali beraksi. Dia menemukan sebuah plat besi tebal sebesar ukuran dada dan perut. Pilipero yang datang menjenguk mengatakan Silvanito ditangkap Ramon saat mau membawakan kebutuhan Joe. Mendengar hal ini, Joe bertekad inilah saatnya dia keluar untuk menyelesaikan semuanya. Saat Silvanito akan dilecut Esteban, muncullah Joe dari kejauhan. Tanpa basa-basi, Ramon menembak Joe. Joe terjatuh tertembak telak oleh Ramon. Tapi nggak lama dia bangkit lagi membuat para Rojo kaget. Ramon menembaknya berulang kali, tapi Joe kembali bangkit. Hingga akhirnya Joe mendekat dan peluru Ramon habis. Joe menjatuhkan pelat besinya. Terjadi adegan saling pandang. Joe menjatuhkan senapan Ramon dan menghabisi pengikutnya secepat kilat. Kemudian menembak putus tali Silvanito. Joe meletakkan pistolnya yang kosong ke tanah, mengajak Ramon duel kecepatan menembak sambil ngisi peluru. Joe membuktikan kecepatan pistolnya lebih baik dari senapan Ramon. Akhir kata, Joe pun pamit ke Silvanito. Selesai. Saya Tom dari Sicario EV. Sampai jumpa.